Perkenalkan, nama saya Srafim Kristianingsih dari kelas 10 MIPA 3, nomor absen 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 3 di LKS pertama. Deskripsikanlah perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Yang pertama adalah sebelum kemerdekaan, era kerajaan masa klasik atau Hindu-Buddha. Kerajaan yang kuat adalah Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-8 sampai 9 Masehi dan Majapahit pada abad 13 Masehi. Pada masa itu, mereka juga melakukan hubungan perdagangan internasional. Selanjutnya adalah masa kolonialisme pada abad ke-16. Negara barat saat itu memiliki armada niaga militer yang lebih kuat dan peralatan yang modern. Banyak kerajaan melemah karena dipaksa menjadi kekuatan imperium di pedalaman. Selanjutnya adalah masa Orde Lama. Pada tahun 1945 sampai 1965. Pada tanggal 13 bulan 12 1957 ada deklarasi Juanda. Kekuatan maritim Indonesia kembali. Pulau-pulau dan wilayah perairan Indonesia menjadi bagian dari NKRI. Deklarasi ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Selanjutnya adalah masa Orde Baru, tahun 1966 sampai 1998. Mengalami kemunduran karena program-program Orde Baru mengutamakan pembangunan darat. Sampai pada 1982, Indonesia menyepakati Nation Conference on the Law of the Sea atau UNCLOS tahun 1982. Masa reformasi sampai sekarang. Yang pertama adalah Deklarasi Bunaken yang dikemukakan oleh B.J. Habibie. Yang kedua adalah Departemen Eksplorasi Laut yang dibentuk oleh Abdurrahman Wahid. Yang ketiga adalah Sunda Kelapa yang dibentuk oleh Megawati Soekarno Putri. Yang keempat adalah World Ocean Conference oleh Dewan Kelautan Indonesia yang dibentuk oleh Bapak SBY. Yang kelima adalah Pembangunan Maritim Indonesia dengan 5 pilar utama, yaitu adalah Bapak Joko Widodo. Selanjutnya adalah LKS yang kedua, pengertian. Yang pertama adalah pengertian tol laut. Tol laut adalah tol yang dibangun di atas permukaan laut berupa jalur layar. Tol ini merupakan konsep yang diusung guna mendukung proses logistik. Dengan adanya tol laut, ini akan memudahkan dalam pengangkutan logistik sehingga akan sangat mendukung perekonomian Indonesia. Selanjutnya adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan agar Indonesia menjadi poros maritim dunia. Yang pertama adalah pembangunan proses maritim dari aspek infrastruktur, politik, sosial budaya, hukum, keamanan, dan ekonomi. Yang kedua adalah penegakan kedaulatan wilayah laut NKRI. Yang ketiga adalah revitalisasi sektor ekonomi kelautan. Yang keempat adalah pengembangan dan penguatan koneksivitas maritim. Yang ketiga adalah potensi kelautan dan cara mengelola sumber daya alam. Yang pertama adalah pengelolaan perikanan. Yang kedua adalah pengelolaan pertambangan dan energi. Yang ketiga adalah pengelolaan perhubungan laut. Yang keempat adalah pengelolaan pariwisata. Yang kelima adalah potensi sumber daya alam kelautan Indonesia. Dan yang keenam, pengelolaan sumber daya laut Indonesia. Pengelolaan sumber daya laut Indonesia berbasis komunitas lokal merupakan salah satu strategi pengelolaan yang meningkatkan efisiensi, keadilan pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya alam. Sekian dari saya, terima kasih.